non muslim bisa untuk menyesuaikan. Monggo saya berikan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu langsung saja kepada beliau yang luar biasa, Mas Agus Triana. Mohon kepasnya untuk aplaus. Sudah, apa kabar Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat di sini, Bapak Ibu? Amin. Sehat ya? Sehat. Sehat. Katanya belum sehat. Oke. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Rumah saya tepatnya Salam Kamsi, Bandungan Magelang. Izinkan hari ini saya berdiri di sini untuk memberikan suatu informasi tentang BBC. Dan saya Bapak Ibu yang belum join dengan BBC, siapa aja? 1, 2, Bapak sudah gabung semuanya? Sudah gabung? Berarti 2 orang yang belum ya? Oke. Ibu udah gabung BBC? Belum? Oke, nggak apa-apa. Ini belum tahu semuanya Ibu ya? Oke. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan makan pada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, yaitu suatu perusahaan yang namanya BBC. Apa sih BBC itu? BBC adalah singkatan dari PT Berniaga Berkah Cemerlang. Oke, next. Oke. Nah, PT Berniaga Berkah Cemerlang ini itu didirikan di Solo. Tepatnya kantornya di Ruko Mandiri nomor 5 Jalan Pakal Banjarnyar Banjarsari Surakarta. Dan PT Berniaga Berkah Cemerlang ini bukan kebetulan, memang suatu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk. Nah, produknya apa? Sekarang kita fokus di produk kesehatan, Ibu. Kenapa? Karena semuanya pengen sehat, betul ya Bu ya? Pengen sehat. Saya juga pengen sehat, Ibu. Nah, visi-misi kami adalah pertama, bisnis hijrah untuk sukses, go berkah. Misinya mencetak entrepreneur dan socialpreneur handal, jujur, profesional, berakhlak mulia, berintegritas dengan berorientasi pada keberkahan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Jadi kita sukses bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Ini di sini ya. Nah, oke, next. Di sini. Oke, ini adalah legalitas perusahaannya Bapak Ibu. Jadi perusahaan BBC ini bukan perusahaan ilegal, tapi perusahaan yang sudah legal. Ini apa? Kita sudah ada SIUP-nya, NIB-nya, Kemenhumkamnya, SIUP-A dan NPWP-nya. Semua sudah komplit ya. Nah, ini. Nah, PT Berniaga Berkah Cemerlang ini berdiri kurang lebih sekitar 7-8 bulan berjalan lah. 7 sampai 8 bulan berjalan. Tetapi luar biasa, perusahaan ini sekarang sudah mencapai omset per bulannya di atas rata-rata 30 M dalam waktu 1 bulan. Nah, kemarin saya meeting di Jogja, luar biasa pesertanya dari seluruh nasional, dan ternyata pas waktu kemarin, waktu itu produk kopi 2000 paket belum dalam waktu 1 jam, belum ada 1 jam sudah habis terjual Bapak Ibu. Dan LPG Press 800 paket atau 1600 botol tidak ada 1 jam itu juga sudah terjual habis. Intinya apa? Produk-produk dari BBC ini berarti manfaatnya luar biasa dan bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena omsetnya semakin lama semakin meningkat. Banyak orang di luar sana itu berebut tentang produk BBC gitu. Karena memang produknya itu berkualitas, bukan hanya produk yang biasa-biasa saja. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana produk-produk dari PT BBC. Nah ini, oke. Nah perusahaan ini didirikan oleh 4 orang luar biasa. Yang pertama ada Pak Sefeudin sebagai direktur utamanya, Pak Sugi direktur marketingnya, Pak Hendra Wijaya sebagai direktur support systemnya, dan Ahmad Nasirin sebagai direktur operasionalnya. Nah, keempat CEO ini adalah hanya pendiri, bukan pemilik Bapak Ibu. Pemiliknya ya kita semua ini yang sudah bergabung di BBC. Mereka hanya pemegang legalitas. Makanya perusahaannya memberikan kesempatan, beliau membuat kendaraannya. Nah, kita tinggal yang menjalankannya. Nah, sukses dan tidaknya di bisnis ini tergantung kita masing-masing. Nah, di sini beliau memberikan kesempatan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang penting orangnya adalah punya kemauan. Yang pertama adalah mau sehat. Ya, intinya apa? Mau sehat itu kita harus menyayangi tubuh kita sendiri.
Jadi produk BBC ini kita tidak pernah menawarkan ke orang yang sakit gitu. Justru produk ini dikonsumsi untuk orang-orang yang sehat agar lebih sehat. Jadi jangan kita tidak mengajarkan jualan pada orang yang sakit. Cuma ketika ada orang yang sakit bisa kita informasikan. Oke, next sini. Nah, kesehatan adalah kunci awal kesuksesan. Betul? Kenapa? Kalau kita tidak sehat, kita tidak akan sukses. Intinya apa? Kalau saya sakit, saya tidak bisa cari uang apa itu. Kan gitu. Sehat adalah harta yang sangat berharga. Dan yang kedua, bisnis yang paling menjanjikan di dunia ini adalah tentang kesehatan. Buktinya apa? Rumah sakit pernah ada yang sepi? Tidak pernah. Setiap hari ada orang yang sakit? Ada. Dan semakin lama rumah sakit sekarang semakin pembangunan semakin mewah. Intinya banyak orang di luar sana itu yang tidak sehat dan mereka bermati-matian bahkan sampai menjual harta bendanya hanya gara-gara pengen sehat. Nah, di sini. Nah, kenapa? Karena hasil survei WHO 75% orang di dunia itu sehat tetapi bermasalah. 20% sakit dan hanya 5% orang yang benar-benar sehat. Pertanyaannya, kita yang hadir di sini di posisi 5%, 20% atau 75%? Berapa Ibu? Posisi di mana? 75%. Berarti kita ini sehat tetapi bermasalah. Nah, makanya apa? Bagaimana kita caranya agar tubuh kita tetap sehat. Nah, kenapa? Karena setiap orang di masa-masa pandemi ini itu pasti ingin produk-produk yang namanya kesehatan. Karena semuanya takut kena virus COVID-19. Kan gitu kan? Mereka berpadu-padu bagaimana mereka mencari produk-produk agar tubuhnya atau dirinya tidak terkena COVID. Itu apa? Meningkatkan imun. Cuma ketika meningkatkan imun yang paling kadang-kadang kita pengaruh ketika kita melihat rekening kita apa itu. Kalau rekening kita penuh, imun kita naik. Tapi ketika rekening kita kosong, imun kita akan drop. Makanya di sini di PT BBC ini memberikan solusi. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga sehat jasmani dan juga sehat ekonomi. Oke, makanya nih next. Nah, apa sih produknya? Saat ini kita ada dua produk. Yang pertama adalah Global Fit Enzyme. Apakah itu enzim? Enzim adalah hal yang paling utama. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau yang luar biasa, Bapak Ustadz Duda. Yang kedua ada LBG Press. Apa sih LBG Press? Dan yang ketiga Bapak Ibu yang punya suami atau Bapak sendiri yang saat ini mungkin usianya di atas 50 yang sudah loyo, ya kan? Ini ada produk terbaru namanya LB Kopi untuk meningkatkan stamina. Ya gitulah kan gitu. Anunya kan gitu kan. Nah, kenapa? Biar tahan lama Bapak Ibu. Nah, gitu. Gitu ya. Dan tambah keras dan beleh-beleh kalau kata teman saya. Biar yang tadinya tugu Jogja jadi tugu Monas. Rasa-rasa. Ya gitu ya. Bapak Ibu ya. Oke. Ya kan? Nah, next. Oke. Nah, di sini produk kita sudah ada legalitasnya. Ada BPOM-nya ada. Berarti kan produk kita produk yang legal. Sudah diuji oleh Balai Peneliti Obat dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini aman untuk dikonsumsi. Ini. Nah, apakah itu global food enzyme? Nah, inilah hal yang paling utama di setiap manusia dan sangat-sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Karena makanan yang Bapak makan, nutrisi apapun, herbal apapun, yang semahal apapun, tanpa adanya enzim, maka semuanya sia-sia. Kenapa? Tidak bisa diserap oleh tubuh. Nah, enzim adalah hal yang paling utama ketika kita mengonsumsi atau kita memasukkan sesuatu dalam tubuh kita agar dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, untuk itu waktu dan tempat monggo saya serahkan pada beliau Pak Ustadz Buda untuk menjelaskan apakah yang namanya globacil enzim karena beliau ahlinya. Monggo waktu dan tempat sama Mas Ustadz. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat, walafiat. Nah, itu Ibu sehat. Siap nolakane, Pak. Nek sehat bermasalah sih lumayan. Nah, niku, Pak. Kadang-kadang akunya sehat bermasalah, tapi pada dasarnya masuk yang 5%. Karena sakitnya nggak dirasa. Sangat mungkin. Perkenalkan, kenalkan nama saya bahasa Arab. Iya. Nama saya Fatul Huda. Sulit sekali untuk dibaca. Oh, mudah, Pak. Ya. Gambil, Pak. Alhamdulillah. Gambil berarti asring melafalkan Arab. Guru SMP saya nggak bisa. Dengan Fatul itu nggak bisa. Fatul. Fatul. Masa Fatul bagus gini disebut Fatul ya. Fatul betul. Asli saya dari Setang. Perbatasan Setang dan Temanggung. Terus monggo Bapak Ibu kita pahami, kita lanjutkan. Kelanjutannya dari apa yang disampaikan beliau berdua. Saya kenapa gabung di sini itu karena ada satu peringkat atau medali. Jadi BBC ini dalam produknya yang hanya ada 2, Global Feed Enzim dan LBC Best, itu produknya masuk ke best quality product. Kalau the best setahu saya itu, kalau dalam bahasa Inggris itu ada positif, komparatif, dan superlatif. Positif bisa kita bilang good, baik. Kalau lebih baik, apa lebih baik? Superlatif. Very good. Iya, very good itu saya sangat. Langkung saya. Langkung saya better. Paling saya the best. Nah, ini sudah dapat penghargaan sebagai the best quality product. Produk dengan kualitas paling baik. Kalau sudah paling, ada di atasnya lagi nggak Pak? Enggak ada. Kedua, dari sistem pemasarannya juga masuk the best MLM, multi level marketing atau network system, the best in network system. Sangat paling baik di dalam sistem pemasaran. Saya penasaran karena saya tahu enzim itu apa, saya tahu Cypress itu apa. Sudah kenal agak lama yang namanya enzim. Ya. Bahkan kalau di dalam ajaran Nabi itu, kalau kita mau makan yang tidak ada duduknya loh, itu kalau makan baiknya pakai sendok atau pakai tangan? Tangan. Jarinya berapa yang kita pakai? Ya. 3 atau semuanya? Semuanya. Semuanya jadi pas ya. Kali jiko. Semuanya. Nah, 3 nano kurma, Pak. Nah, 3 kurma. Berapa? Kata, Pak. Semuanya gini. 3 paling. Semuanya kan jadi sempit Mas Mail gini. Gitu, Pak. Agen serubung, Pak. Ini adem, Pak, ya. Itu dijelaskan katanya keluar dari sini. Pori-pori. Saat kapan? Saat ada makanan menempel pada jari. Sehingga disyariatkan kalau makan pakai 3, masuk ke mulut, ngunyahnya berapa kali? 21 kali. 33, 36 kali minimal. Supaya apa? Lidah mengeluarkan enzim. Baru ditelan. Akan tercerna. Tapi biasanya 5 kali langsung Pak. 5 kali langsung masuk. Biasanya. Iya. Cuman dulu nak kelas. Biasanya kalau yang begitu itu nyun sewu, pasti badannya endut. Coba. Salah satu tanda orang kekurangan enzim itu apa? Gendut. Dan gendut. Dan ini guru, Pak. Iya, Pak. Ini yang saya khawatirkan masuk 5% tadi. Melas.
Jadi enzim itu satu kebutuhan. Pada saat kita lahir, Allah sudah memberikan enzim. Ada organ tubuh penghasil enzim yaitu ini, lidah, pankreas dan pencernaan. Di pencernaan itu sudah ada enzim. Tapi semakin berjalannya waktu, produksi enzim itu akan berkurang sampai akhirnya tidak produksi. Sehingga banyak profesor di Jepang bilang matinya seseorang pada prinsipnya karena enzimnya habis. Kalau enzimnya habis, mungkin makanan bisa masuk tapi tidak tercerna. Kalau tidak tercerna bisa keluar enggak? Enggak. Sama saja yang pada endut-endut itu loh kan, itu keluarnya enggak maksimal. Jadi ngombe berbabit ya. Karena saya tahu sudah lama, Pak. Maka saya dari dulu istiqomah begini, Pak. Stabil. Ya, sampai orang katakan kaget, lu jenengnya kok enggak maleh. Saya bilang, full energy. Beda dengan beliau, Pak. Kalau dibobo. Salah satu fungsi enzim itu yang pertama melancarkan pencernaan. Ya, jelas. Oke. Yang kedua mengatur berat badan. Sehingga ada ukuran keseimbangan antara tinggi badan dan berat badan. Muncullah satu rumus tinggi badan diambil 110. Akan itulah ukuran tinggi badan yang ideal. Kalau ideal jelas jarang sakit. Tapi kalau obesitas, gitu. Pernah Pak di Setang itu saya punya teman. Saya kalau bicara mesti ikutkan ya, beda ya, biasa aja. Nggak lagunya itu kan ya. Ada cerita di sini. Ya. Pada satu saat saya itu jajan Kentucky Fried Chicken, penjualnya namanya Motor. Berhentilah di situ Fortuner putih. Keluar supirnya, belakangnya, istrinya sebelah kiri. Saya tanya, kepingin ke ono kae. Wah, gue Pak. Mboten enten siap mboten kepingin kados ngaten. Delok supire, Masya Allah gagah ya. Wong supir iki tadi maju. Delok bojone, Masya Allah bojone gede dhuwur, irunge mancung, jilbabe ireng, kocok. Kepingin tenan sampean jelas Pak, kula tetep. Dia sendiri juga gemuk ini penjual Kentucky Fried Chicken depan Indomaret Setang. 3 bulan kemudian Pak datang itu. Fortuner pas saya di situ lagi. Ya, saya bilangin, nah ini gue sekrian Pak. Masya Allah, saya isi nyupir sing wadon. Wis gede dhuwur, irunge mancung, nyolong kayak berlimpah. Ayu ge Pak, maaf. Kalau udah nggak ngertos ayu wanginya. Ojo menyet, aku wong pondok yo ora ngerti ayu. Pondok apa, Pak? Pondok apa? Pondok bareng. Nah, seketika ini karena yang seperti istrinya cepat-cepat keluar. Buka pintu yang kiri. Suaminya turun dari situ ditutup. Ya, waduh. Kenapa suaminya? Truk. Awas, cinglung. Aduh. Lu pernah? Lagi ngombe. Iya. Akhirnya saya bilang, dalam Pak, film meneh kowe. Bapak kula wetengmu padha kan. Udah sekarang lihat di masyarakat. Yang riskan kena penyakit orang yang obesitas. Sampai saya tegel Pak. Ada seorang kiai pimpinan NU Kabupaten Magelang ngajar di pesantren bareng, bidang studinya bareng sama. Beliau ngajar tarbiyah wa taklim kelas 5 dan 6, saya ngajar tarbiyah wa taklim kelas 3 dan 4. Saat itu saya bilang apa? Ustaz, irmi batnak. Ustaz, buang perutmu. Tak kebo itu. Jadi ini mulang tarbiyah kok ngomong kayak kesehatan. Saat itu saya maklum. Nek ora gelem dak setrum jenengan. 3 bulan kemudian benar beliau sampai kayaknya bilang gue yang ngomong hati-hati netes temen nah aku ramai nih ngatur karo orang sudah tak lama gitu lo betul nggak jadi tak lama Tungane mawon sehat, Pak. oke kok enggak toh
Jadi kalau termasuk Langsung putih nonton celana ya, Pak. bulannya udah jenengan kadang tadi di kamar mandi tarik pengilon. Oke, Pak. Terus saya siram kali ngilu. Masya Allah kok koyo gini. Naik. Lu balik tentang insinyur Jewu. Tadi saya matur fungsi utamanya untuk pencernaan. Maka di sini dibilang adalah ramuan herbal alami yang berfungsi sebagai katalisator, perangsang perubahan atau sesuatu yang menyebabkan barang yang lain lebih cepat terserap dan termanfaati, itu yang namanya katalis. Orang minum kalsium harus disertai zinc. Kenapa? Katalisnya kalsium itu zinc. Orang kalau hanya minum kalsium akan terjadi pengampuran atau bahkan pengkristalan di ginjal jika tidak disertai dengan zinc. Orang minum produk yang mengandung karbonium organik tinggi sebagai penghantar oksigen di dalam darah, kok tidak disertai dengan vitamin C, tidak akan pernah terserap. Tidak akan pernah terbentuk itu oksigen di dalam sel darah. Maka vitamin C adalah katalisator untuk germanium organik. Seperti hanya zinc adalah katalisator untuk mineral mikro yang namanya kalsium. Sama saja dengan ini, enzim adalah katalisator untuk semua makanan yang masuk ke dalam tubuh. Sekali lagi saya bilang, zinc adalah katalisator untuk semua makanan, entah itu nutrisi, entah itu makanan kesehatan, entah itu stem cell, entah itu antioksidan, anti kanker, atau bahkan sampai obat. Jadi bang, sehingga kalau kita dapatkan keluarga kita kok loro berkepanjangan, dobadi warna-warna beleng, bisa kita simpulkan, oh mesti kekurangan enzim. Paham gitu? Penunjuk dari itu. Alhamdulillah. Apa penunjuk dari mana? Ijo wedang kula. Wong sing sadil pertama mon nggih boten nunjuk. Kok dereng tuwa ya, Pak. Benar. Fakta, Pak. Tadi saya bilang, para profesor di Jepang itu menyelidiki bahwa orang mati, roh ini akan keluar itu karena enzim di dalam tubuhnya habis. Kalau enzim di dalam tubuhnya habis supaya roh tetap ada di dalam, kita usahakan enzim dari luar. Sehingga saat konsumsi pun tidak langsung kita teteskan di air terus kita minum langsung masuk, enggak. Tapi teteskan di bawah lidah. Dikecap-kecap dulu. Semakin lama semakin bagus, semakin banyak ludah semakin bagus. Karena pada prinsipnya itu juga enzim, baru diikuti air hangat. Ini enzim loh. Dan kalau nggak percaya silakan, kalau jenengan sari kok terbentuk Kalimantan, sebelum terbentuk Kalimantan beri lepek di situ, Pak. Iya, kok kebetulan ada koreng, oleskan digoreng. Sembuh. Atau kalau jenengan tegal jenengan minum. Kok punya sendiri kok. Anak punya istrinya atau punya suaminya ya kebangetan gitu loh. Iya punya sendiri. Kan ada terapi air kencing. Pernah dengar terapi air kencing? Pernah. Nah, kencing pertama untuk penyakit jantung. Tidak hanya penyakit jantung, keseluruhan penyakit. Saya pernah dapatkan medical journalnya dari Fakultas Kedokteran Tarumanegara. Satu buku. Air kencing yang pertama itu bisa obati semua penyakit. Secara keilmuan. Setelah tidur toh Pak itu? Iya, saat bangun tidur. Silakan jangan tadai dan jangan minum. Tapi saya nggak menyarankan najis. Loh betul. Iya. Kalau perlu untuk samponan dulu, nggak apa-apa. Tapi najis. Nah itu aja. Sementara obat tidak pernah diturunkan oleh Allah dalam bentuk najis. Walaupun secara keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya punya tetangga mantan polisi, kencing manis aku dan habis pertigaan paling namanya Pak Mija. Itu terapinya hanya cukup dia unjuk air kencingnya sendiri. Kalau iler dengan air kencing kira-kira lebih bau mana? Lebih jijik mana? Air kencing. Air kencing. Karena yang merasa ngiler silakan Pak. Nah, sementara tadi saya bilang dengan berlimpahnya enzim banyaknya enzim itu akan memperpanjang umur. Ada orang yang bilang, umur kan sudah ditentukan, leres. Bener, tapi siapa tahu? Siapa yang tahu kalau umur kita sampai nanti? Ada yang tahu? Ya.
Memang betul sudah ditentukan, semuanya sudah. Hanya ketentuannya kita yang tidak ngerti. Bisa dirubah dengan doa dalam ajaran apapun. Bisa dirubah dengan usaha. Loh, di Amerika itu saya punya teman, seorang dokter, umur 103 tahun. Namanya Dokter Askalat. 5 tahun yang lalu ketemu saya di JIH. Dia bilang apa? I still fly American Norway, American Indonesia twice month. Saya masih terbang Amerika Norwegia, Amerika Jakarta 2 bulan sekali di usia 103 tahun. Tapi orang yang datang saat dia pidato, dia tanya, umur saya berapa? Semua jawab 60, 60. Yang bilang 65, 65. Dia bilang apa? Wrong. Salah. I'm 103 years. Saya 103. Kok bisa? Bisa. Kepingin? Kepingin? Punya anak lagi. Kok ketawa? Ini ilmiah. Gimana Mbak Wit? Siap punya putra lagi? Bahaya. Lah betul nggak? Ini bukan guyon, ini ilmiah. Orang Jawa sering bilang apa? Pada saat bayi puput, udarnya potong, ya. Mbak Dukun bilang, puputan. Le iki disimpen dikeringake, disimpen sesone anakmu panas iki iku banyu anget dombe. Saat itu saya bilang klenek, tahu-tahu bukan. Silakan kalau yang senang baca buku, masuk Gramedia, cari buku Keajaiban Tali Pusat. Ya, Keajaiban Tali Pusat. Di situ dijelaskan bahwa sisa makanan yang dimakan bayi saat ada di rahim ibunya masih banyak tersisa di situ. Nah, orang yang ngeplok, potongan udel itu biasanya umurnya di atas 100 tahun tanpa ikut. Saya bisa tunjukkan orangnya. Hanya kalau kepingin punya putra lagi. Memasukkan diri. Aku kita bingung. Tabung telawan. Masih terawat di plok, nggak apa-apa. Keren. Ya walaupun kering. Beri air hangat. Minum. Kalau ini nanti aktif, organnya akan pulih semuanya. Kalau sekarang kan di rumah sakit di bidan Pak kan ya. Kenapa? Kalau sekarang kan di rumah sakit atau di bidan kelahirannya. Nah, terus Itu kan nggak dibawakan atau saat di foto kan ya belum rumah. botol, botolnya kan di rumah. Potolan. Botolan Usut. itu udah Ser. iya, kalau di Amerika atau di Singapura pada saat ini diputus begitu sebelum dibudeli, Ya. diambil cairan terdekatnya sekitar 20 ml. Cairan ini tidak diapa, disimpan di bank plasenta dengan biaya per tahun 60 juta. Ini manfaatnya apa? Jika bayi ini tumbuh dewasa kena kanker, kena stroke, kena gagal ginjal, kena asma, TBC dan yang lain, cukup yang 20 ml disuntikkan. Kalau ini sudah disuntikkan, organ awal hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang diposisikan oleh Allah di sumsum tulang belakang, di cemil bokong ini akan bekerja. Kalau ini bekerja, ini loh yang mengobati dari telapak kaki sampai aduh gitu. Koro-koro jenungan kok. Anak wah saya ini. Kembali ke enzim Pak. Ya, maka di sini dikatakan ya, ini hasil penelitian di Jepang. Jika enzim pangkal habis, enzim pangkal itu apa? Enzim yang dihasilkan dari tubuh kita. Baik dari jari, dari lidah, pencernaan maupun pankreas. Itu ada enzim. Jika itu habis, maka habislah. Baru pidato, mati berarti enzimnya habis. Secara keilmuan loh itu. Dan ternyata kanker paling ganas pun akarnya sudah terapi. Maka testimoninya itu di YouTube ada anak kecil kena tumor lidah. Belum habis 4 botol. Kalau tumor lidah kira-kira operasinya gimana? Sulit. Susah dipotong lidahnya. Akhirnya nggak punya lidah, telat, kena. Nah kalau Bapak Ibu punya buku kepengen
mempelajari betul enzim itu apa, silahkan masuk Gramedia, cari buku judulnya The Miracle of Enzyme. Itu sudah diterjemahkan. Keajaiban enzim. Kandungan enzim yang ada di sini ini hanya 10 ml. Wujudnya tetesan. Sekarang orang kan senang yang kecil-kecil kan. Kecil itu juga. Itu ada Mas Panji cari yang lebih. Ya dan memang diukur Mas Panji sama Mbak Win ya gede Mas Panji. Ya benar memang kecil itu. Tidak mesti kecil. Ini Pak, satu botol kecil 10 ml ini terbuat dari ekstrak herbal, ekstrak buah, madu, daun dewa, kayu manis, lemon, dan ekstrak. 10 kilo dari ini diambil zat aktifnya tinggal jadi 10 kili. Cara buahnya kita jelaskan juga bisa. Kandungannya macam-macam tadi. Herbal untuk mengatasi pernapasan, luka, segar perut, lemon untuk pencernaan, jantung, risiko stroke darah, kayu manis, ekstrak buah, madu, daun. Ini semua kalau dirangkum gitu loh. Manfaatnya satu untuk menormalkan pencernaan, dua menyehatkan, tiga mengatur berat badan, 4 membersihkan ginjal dan paru-paru, 5 membersihkan pankreas dan liver, 6 kalau itu semuanya sudah terbersihkan semua, terjadilah namanya regenerasi sel. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita nampak tua itu karena banyak sel yang mati. Maka di dunia kecantikan yang namanya peeling laris. Apa itu peeling? Krim untuk mengeluarkan sel kulit yang mati. Terus seperti dangkal itu lah. Di mana? Di keseluruhan. Gitu lah. Nah, coba saya perhatikan ini. Ini kunci ini. Mas Ismail, nggak usah panjang lebar. Oh ini sebagai bahan untuk cerita sama orang lain. Sinyal enzim tubuh rendah. Setiap manusia lahir dengan jumlah enzim terbatas dan akan menurun dengan bertambahnya. Sinyal enzim tubuh rendah artinya tanda-tanda manusia itu enzim di dalam tubuhnya rendah. 1. Obesitas. 2. Kurang berat. Imunitas, mudah alergi. Kenapa alergi? Oh, makan apa? Tiduran lah. Itu karena kekurangan enzim, Pak. Ini nyuruh saya dulu, bukan saya ngelak-ngelak tulisannya loh, Pak. Kebetulan aja, Pak. Insomnia, hormon tidak seimbang. Insomnia itu sulit tidur. Terus mudah capek, kelelahan kronis, penuaan. Gitu lah. Yo jauh loh Bu ya. Saya memaafkan itu Mas Hadi itu sampai dipaksa. Ompong ini dulu. Sing damel kula malih. Beliau saya ketika begitu kan. Ompong ini dulu sing damel kula malih. Karena beberapa bulan sebelumnya itu aku ke rumah saya masih paham. Saya ketemu di puncak sudah baik sama Yang ketiga sembelit ada diri. Jelas. Sembelit itu tanda. Dari sembelit ini akan muncul banyak kasus. Maka kunci yang paling gampang seorang perempuan. Kalau jangan punya keluarga atau kena kanker, silahkan tanya BAB-nya. Saya berkali-kali, bahkan ratusan kali ketemu orang kena kanker, pertanyaan saya hanya satu BAB. Jawabannya juga hampir sama. Kali pinten pindah, tiga pinten sehingga. Padahal sehari makannya 3 piring. Kalau 3 piring kali 3 hari berapa piring? 15
9 piring. Lek BAB sepiten, Mbak. Nenten iki. Pun prok pun. Sanes e teng pundi? Daging daging. Bocor mulut. Sebab utamanya itu. Maka kalau kepingin cepat sehat, bersihkan. Otot nyeri atau sendi kaki. Sudah kurang MC. Berapa banyak orang yang kadang-kadang ketika minum enzim tidak pernah terjadi lagi, lalu berarti defisiensi enzim di dalam tubuhnya timbul banyak. Kalau demikian, dari gambar ini bisa kita simpulkan pada dasarnya semua kasus, mulai dari yang ringan sampai kanker ganas, kekurangan enzim itu turut andil di dalam menyebabkan munculnya kasus tadi. Jadi pahami ya? Kalau begitu ini untuk semua kasus, nggih, rampung. Iya toh. Nah, secanggih apapun pengobatan dan pemeliharaan kesehatan, tubuh tetap enzim tetap dari perubahan. Tadi yang saya sampaikan, nutrisi, mineral, stem cell, suplemen, antioksidan, obat ditangkap oleh enzim, baru akan menghasilkan imunitas, energi hidup, dan regenerasi. Maka tadi saya matur, kalau ada orang sakit kok bertahun-tahun diobati beleng, kemungkinan pertamanya memang di dalam tubuhnya kekurangan enzim dan masih, gitu loh. Kalau habis mati dia. Semakin banyak enzim yang terkumpul di dalam tubuh, maka akan semakin cepat proses penyembuhan terjadi. Semakin sehat tubuh dan mempunyai harapan hidup yang semakin baik. Sekarang kan yang saya umur 60, kadang-kadang sudah nambah 10. Kalau kan muda. Bahkan kalau di Cina itu, saya ke Cina, pernah ke Cina itu sering ketemu orang umur 125 masih bisa lari-lari. Saya naik tembok Beijing itu di Great Wall itu ditemani masih umur berapa? 125 tahun. Beliau bisa sampai puncak. Umur saya saat itu separuhnya belum ada. Beliau teriak dari atas, ayah saya binata ya ibu kita nocap koko. Umur kalam ya silmi biswa umri. Umur mungkin orang separuh di bang. Umur itu dia bisa sampai. Kalau cerita kesana malah keluar tenek. Nah, akibat kekurangan enzim, jantung, gondok, penyakit usus, stroke, gagal ginjal, diabetes, kurang cairan, tidak normal. Ini hanya sebagian. Artinya di sana masih banyak penyakit lain yang kekurangan enzim itu merupakan salah satu penyebabnya. Tuh, stroke, gondok. Semacam ini gitu. Kalau sudah kena semacam ini apa itu? Potong kaki. Saya tidak lancar. Ini. Kayaknya kadang-kadang kita nunggu ini dulu ini loh baru mau ini. Ini yang kita sayangkan. Gitu aja masih dalil. Ayo kita bersyukur kepada Allah. Susah betul orang Jawa. Nah, aturan pakainya ini seperti tadi saya bilang cukup diteteskan kita. Kita tetap semakin lama semakin bagus sehingga bercampur dengan ludah ikuti air hangat. Walaupun nggak diikuti air hangat juga nggak apa-apa, tapi akan lebih bagus jika diikuti air hangat dengan penggunaan 3 sampai 5 kali sehari. Supaya apa? Supaya tidak mubazir semua teman. Meskipun misalnya ini 1 botol diminum sekali boleh tidak? Boleh. Ya. Motornya hanya 1 bro. Ya, terus. Nah, produk yang kedua namanya LI. Ini produk kalau dengan lihat iklan atau apa namanya Cypress entah kedepannya apa. Mungkin ada Neo Cypress, ada My Cypress, ada Bio Cypress. Sekarang ada LI Cypress. Itu semua produk yang diformulasikan untuk kemaslahatan saraf dan sendi. Saraf
saraf di mana? Di seluruh tubuh. Sendi di mana? Di seluruh tubuh. Meskipun kasus yang sering kita rasakan mungkin sendi yang ada di lutut atau ada di jari. Saya punya teman tangannya 5 tahun lebih begini ini. Kalau nggak diluruskan begini ini tidak bisa. Sudah pijat ke sana kemari, suntik belum kasih tetap harus begini. Mau begini sudah nggak bisa. Saya masih punya 3 gerintir Cypress itu, saya bilang Mas Bismillah. Mau apa Pak? Ibunya. Ya, rasanya kayak kata apa Pak? Nah orang nggak bisa diterjemahkan. Karena ada getirnya, ada pahitnya, ada manisnya. Nah, itu saya berikan air hangat, ngobrol 10 menit. Saya bilang Mas Bismillah Mas. Bismillah pripun Pak? Gerak tangannya. Jadinya cek. Alhamdulillah bisa. Bismillah meneh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tegak. Alhamdulillah. Bismillah meneh Mas. Alhamdulillah. Dia sudah habis puluhan juta ya. Namanya Muzayim, bukan target di MT Haris Mamadon. Saya bilang Mas, ini yang habis kau mahku, loro meneh sampai. Waduh, doi kuku naik lalu segala. Tapi alhamdulillah rasa teguran lagi nagai di rumah saya di cek, mampir laporan. Masuk, assalamualaikum Pak. Kasih siar Pak. Ya, jangannya ini lah. Terus temannya ada habis Pak Emi. Yang Pak Emi itu yang sini. Sudah sepuh Pak Emi. Itu minum 3-4 hari. Baru tangannya bisa. Kalau sudah begini, sulit begini. Nah, kenapa sekarang itu terjadi? Ya maaf, apa yang kita konsumsi utamanya di warung itu sangat mendatangkan motor untuk kesehatan. Apalagi anak. Sekarang sudah ada anak umur 24 tahun. Kemarin saya kedatangan tamu, seorang anak umur 2,4 tahun. Kena kanker ginjalnya, ginjal kanan sudah diangkat, sekarang kankernya pindah di ginjal kiri dan di paru-paru, sama di boyoknya. Anaknya muncak cantik. 6 bulan yang lalu diambil ginjal kan. Ini dicek juga sudah ada kankernya lagi, padahal dulu sudah kemo 24 kali. Saat kemo rontok semua rambut. Kemarin datang ke rumah saya itu sudah pulih, cantik banget. Lincah anaknya. Kalau saya nggak melihat kalau dia itu orang anaknya berkasus, kecuali punya cerita. Saya tanya loh, Muti Mbak, putra anis sakit dan ini bisa lari-lari, bisa mau semacam itu, bingung nggak orang tua? Ginjalnya enggak, padahal ginjal itu jumlahnya berapa? 2, meskipun kita nggak tahu mana tuh ginjal. Nggak tahu kan jangan? Nggak tahu. Mau pengen nggak? Nggak apa. Kadang-kadang aku bersyukur beri nikmat dari sini sampai sini tidak pernah diopeni. Padahal punya senior bingung ya dong. Rusak. Nah, legalitas produknya sudah semuanya terpenuhi semua. Kenapa? Legalitas yang paling aman untuk di Indonesia cukup dengan BPOM. Kalau produk sudah ber-BPOM, artinya produk itu sudah safe, bukan sah, aman untuk dikonsumsi. Next. Terus. Nah, aturan pakai ini belum saya tunjukkan. Ini ujungnya butiran, cukup 2x2 saja, mau tidur dan saat bangun. Adakah reaksi? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tergantung kondisi tubuh kita. Saya punya bayi umur 69, kejatuhan beras. Beras berapa ton tuh? Larut gitu. Kena kakinya sehingga masih berjalan sekarang. Ini bisa ke sini. Terus dibetulkan. Dulu operasi di Solo nggak mau, malah saya yang dipanggil. Udah woi kok ini, saya ke situ. Kenapa Mbak? Pindah ini. Waktu aku Mbak, aku harus tahu dia bilang gini. Itu dibenengi sama sakal putung, ditarik, saya minum 2x2. Hari keduanya dari pagi sampai malam nangis. Itu lorot deh, saya bilang jadi nikmati aja Mbak. Sehatnya 69 tahun, pokoknya 69 tahun. Tapi lorot 9 kali ya Pak.
Loro sebelah kali to niku. Lah ngene lak langkung kakak sehat. Sing mriki lho kadang-kadang wong diparingi loro seminggu sehat setahun. Sing kita mesti Seminggu. apik terus kita elek pisan sing ketinggal namanya Mbak. Sing apa? Padahal ya Mbak niki kene ngali sing ya ae. Testimoni produk. Ada di sini ada yang mau beri testimoni. Ibu nih, beri testimoni monggo. Kita istirahat. Ada. Runjuk kan cerita. Ini kok gak isin mau runjuk bisa. Ya duit ya. Matur nuwun. Medalipun ingkang sampun dipun paringaken kaliyan kawula. Kawula badhe derek testimoni nggih menika produk saking BBC enzim kaliyan LB. Rumiyin kalau lak nate sakit di Jawa kedah operasi menika retak dalam sampun dipun beto wonten sajida kedah operasi lajeng ingkang kaping kalih nyuwun sewu nika kekayutan kalian perempuan nika sampun dangu haid tidak lancar lajeng sampun inem nggih kawit alit ingkang nika putra dalem sanika SMP. Nah, dalem konsumsi LB kalian enzim namung wonten umpan nika. Menawi tumbas mboten namung nyuwun nika. Sisa. Nggih. Iya itu. Saya terus terang itu. Kalau di sana saya pasti minta itu. Nah, sekarang puji Tuhan, saya sekarang sudah bisa saya teguk, saya gini juga bisa, udah enakan sekarang lari juga bisa. Dulu saya mau nyebrang jalan aja nggak bisa, buat nekuk gini nggak bisa. Terus sekarang saya juga udah lancar. Terus katanya kalau Global Fit itu perempuan, buat perempuan juga bagus. Nah, saya juga itu dikasih tahu coba untuk inilah saya mau les sama minum itu ya kata orang-orang wah sekarang itu kalau itu lihat Pak Juli itu pasti saya dikasih wah sekarang jadi lain sekarang tambah inom tambah sehat itu makasih Lebih 12 tahun ya. Bapak Ibu sekalian, itu hanya salah satu. Yang lain banyak sekali. Testimoninya sangat banyak sekali. Kemarin di Kriya Semilir ada testimoni seorang ibu-ibu usia mungkin hampir 50 lebih ya, Bu Nurul Hafizah itu saraf pembuluh terjepit dan lama tidak bisa tidur. 5 hari konsumsi datang ke pertemuan. Padahal rumahnya Bandungan. Bandungan itu Tosken ya, Bandungan atas itu datang ke puncak. Saya sendiri kaget. Lama, jadi tiduran itu lama karena saraf punggung terjepit. Kalau saraf punggung terjepit, operasinya jelas di atas 100 juta dan keberhasilannya hanya maksimal 30%. Artinya pasti gagal. Hanya sayangnya kadang-kadang kita mau begini ini konsumsi yang begini ini nek satu wis ketean duit gitu lah. Jadi akhirnya jalur. Gane ume. Kasusnya kan ngaten iki, Pak. Nek pengen dokter mesti langsung bayar. Pira-pira rangenyang ya Pak nggih. Rangenyang Dan langsung bayar. Iku tinggal wong turu didikai dokter kan bayar dokter imon purun kok. Nate sare ning rumah sakit tuh. Nate nggih. Nggih. Nek pun bayar ngaten niku nate mresani notane. Cobi makanya enten keluarga napa sinten sing medal saking rumah sakit tanpa BPJS notane niku dipresani sing mriku wonten seratan fisik dokter. Fisik dokter niku dokter rawuh nuweni kok jenengan sing gerah sare
piyambake namung ngendika, "Oh, pasienku turu." Piyambake batin niku nyuwun bayaran lho, Bu. 50.000. Ah, boten. Muncul, Pak. 200-an ribu saya. Hanya orang tidak pernah melihat itu, Makanya sering saya bilang, kalau jenengan bayar ke rumah sakit, apapun juga, karena opname atau karena apa, tolong di situ cari kata-kata visit dokter harganya berapa. Sekarang minimal 200.000. Jadi dokter pilih begini, jenengan suruh bayar 200.000. Lebih mahal dibanding harga satu botol global Fit. Tapi pada mau gitu ya. Yang saya herankan, lalu kok ya Mbak ini dewi. Jaluk jujur. Ini lumayan Mas. Belum jaluk, ya terus terus ini. Biasanya ini jaluk, mari lap. Terus terus, sisuk nelorongnya jaluk. Biasanya begitu. Nah, saat ini sistem pemasarannya. Ini di Agus ini baru jalan 3 bulan. Hasil 3 bulan itu sudah bisa beli mobil. Dan yang masuk ke rekening mungkin sekitar hampir 40 juta. 3 bulan. Pak. Kerjanya ngapain, Pak? Bulan dan macam. Kerjanya hanya itu. 3 bulan bisa beli mobil yang masuk rekening sekitar 40 juta. Jelas mengalahkan gaji camat. Gaji camat hanya berapa? 15 juta. Nah, kira-kira kita bisa seperti beliau nggak kira? Harus bisa. Harus bisa. Ya, modalnya hanya apa, Bu? Mau. Harus niat dan kemauan. Oke, ya. Kemauan yang tinggi. Kepanjangan itu orang Indonesia apa itu seneng sih dowo-dowo nek ketawa. Modalnya hanya satu, mau gelap tanpa yang lain. Modal gelap. Kenapa? Karena setelah itu kita juga bebas. Lebar gelap jadi orang sudah gelap pun juga enggak. Tapi pertama modal kita hanya mau. Kenapa kok begitu? Karena sistemnya ini, Pak. Sistem pemasarannya network marketing. Pemasarannya network jaringan. Artinya jaringan itu dasar asasnya gitu. Asas bisnis begini ini apa? Penjualan sedikit-sedikit. Satu box saja lah. Segini aja. Penjualan ataupun pembelian segini aja. Tapi dilakukan jutaan manusia itu lebih baik dibanding pembelian ataupun penjualan jutaan begini, tapi yang bisa beli, yang bisa melakukan hanya 2-3 orang. Artinya apa? Tidak akan pernah terjadi satu monopoli karena setiap orang hanya disyaratkan beli satu aja. Nah, gitu kan? Ini setiap orang ini beli satu semua, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Orang 13 ini beli satu-satu itu lebih baik daripada satu orang beliau yang beli 13 ini. Jadi paham ya? Itu dasar filosofinya itu. Itu pun cukup sekali aja, Pak. Setelah itu belanja lagi, nggak usah. Walaupun boleh. Ini nggak pernah belanja nih, Pak. Iya. Tapi nanti rada tanggung jawab gitu lah. Jadi kalau belanja itu diminum sendiri, Pak, sama disitawarkan. Nggak dijual. Itu memang yuk bisa tak kopi. Sebuah sistem dagang yang memberikan kesempatan kepada pembeli. Maka saya bilang pembelian sedikit-sedikit untuk ikut serta dalam pemasaran sehingga Anda berpeluang menjadi wirausaha dan mendapat penghasilan tambahan yang tanpa batas. Dengan modal yang sangat
Nah, ini tadi yang saya sampaikan. The best in multi-level marketing, the best quality product. Artinya, sistem yang didasarkan dengan pembelian sedikit-sedikit di Indonesia sudah ratusan. Bahkan mungkin ribuan. Bahkan setiap hari muncul. Saya di rumah itu punya kalau 15 lebih sistem yang begitu. Tapi kenapa ini masuk ke dalam best in multi-level marketing? Tadi dijelaskan sama beliaunya tadi, 4 orang itu hanya pendiri dan itu bukan pemilik. Setahu saya selama ini banyak sistem dengan dasar filosofi yang sama, pembelian sedikit-sedikit itu mesti di situ ada ownernya atau pemiliknya. Ini tidak ada. Itu loh yang menyebabkan jalan 3 bulan sudah bisa beli mobil, jalan 4 bulan sudah hasilnya ratusan juta, walaupun modalnya sama. Berapa? Modal terkecil naik hanya 625. Standarnya sudah semuanya jelas tadi. Naik. Ini pilihannya. Yang belum gabung coba diperhatikan, silahkan mau pilih yang mana. Yang paling kecil boleh, yang tengah-tengah antara 1/4 atau 3,75 boleh, yang paling tinggi juga. Kalaupun yang paling tinggi ini kita tempuh, ini tetap di bawah modal. Kita dirikan kucingan, iya enggak? Kucingan di samping rumah saya, rumah kampung saya itu saya tanya, terus kira ini gerobak mawon, ini pun gangsal itu loh. Baru gerobaknya, belum kompornya, belum gelasnya, macam-macam. Tiap hampir 10 juta. Artinya apa? Digunakan untuk modal ini yang paling gede pun sudah sisa, masih sisa. Nah, kita kalau memang sangat mentok sekali, oke lah pakai modal ini aja. Ini aja disiasati, karena apa? Perusahaan hanya kepingin melihat ada uangnya segitu. Uangnya dari mana? Perusahaan mau tahu nggak? Enggak. Ngutang perusahaan juga nggak pernah nanyakan. Oh, boleh duitnya wong loro, boleh enggak? Boleh. Jangan-jangan dia gitu kok. Dengan gerang ya kencing manis gitu, dengan gini. Begini pinter itu. Lagi itu pas namun 600 langkung tanpa diterangkan sistemnya. Saya ini udah pakai luas saya atas informator. Oke, kalau tak pesan tunggal. Akhirnya karena satu produk ini harus ada namanya. Nama siapa yang dipakai? Nama Mas Pak, modal enggak dia? Enggak, yang mau modali siapa? Yang sakit. Orang sakit. Bisnis modal orang sakit. Kok yo jalan? Itu juga punya peluang hasil yang tinggi. Tinggal gimana kita mensiasati. Maka sering saya bilang, nyun sewu, produknya itu hanya ada 2. Hanya ada 2. Brosurnya pun hanya 1 lembar. Iya. Hanya 1 lembar, Pak. Namun kadang-kadang banyak orang yang bilang tidak bisa karena nggak bisa ngomong. Ada tahu Pak singkat tadi? Ada. Tidak ada waktu. Padahal pada saat sekolah SD, kira-kira bukunya berapa lembar? Banyak. SMP berapa lembar? SMA berapa lembar? Kuliah berapa lembar? Masuk hanya 1 rai, 1 sofa, 2 sofa nggak mampu. Iya. Kalau yang menghafalkan juz 30 ini kan surat An-Naba separuh ya mungkin. Separuh. Maka boleh pada satu saat dites ujian. Ismail hafalan global fit. Memang kalau perlu begitu. Oh, manfaatnya begini, harus apa? Kenapa? Hanya 1 lembar. Pada saat kita sekolah berlembar-lembar, ribuan lembar bisa kok. Yang global fit 1 halaman, yang LBC Press 1 halaman. Cukup menghafalkan ini. Tiap hari dibaca. Nanti semakin lama menjelaskan, lu akan semakin panjang. Awal mula orang yang pintar pidato itu kalau latihan pertama Pak baru assalamualaikum dredeg turun kok. Salam. Loh, iya. Merasakan ya? Ya. Iya merasakan. Gitu Pak. Nah, setelah kita modal sekian ini mau ngapain Pak? Prinsipnya suka-suka.
mau dia monggo. Tapi kalau kepingin hasil, tentunya harus berbuat. Berbuatnya apa? Tapi yang pertama pahami ini, kalau perlu hafalkan 2 halaman ini. Mbak sudah disodakoi di tes. Mbak, apa oke Mbak? Apa? Kalau perlu dilatih presentasi hafalan global, supaya apa? Nanti kita adakan acara di sini yang pidato beliau. Meskipun hafalan saya nama ini global adalah itu proses Mbak. Ya. Jadi paham ya? Dan ini jika dijual, ini kan harga beli Pak. Dengan uang segini minimal 625 ke atas gini, saat kita bayar dan kita dapatkan produk, kita sudah dapat peluang usaha, peluang hasil, bahkan peluang untuk memiliki perusahaan namanya BBC ini. Kalau mau. Nah, keuntungan. Apalagi kalau yang ketemu orang sakit, langsung dihargai harga ya kan? Sudah dapat hak bisnis plus hati. Gampang tuh Mbak. Ini kok masih nggak mau gitu. Saya heran. Sudah nggak mau cerita ke sana kemari. Alah bisnis komunikasi aku ngerti, biar aku trauma. Sering terjadi. Lah coba bayangkan Pak, modal 625 dijual 800, laba 175. Seketika jalan sudah langsung dapat hasil. Coba jual satu paket saat registrasi sudah laba 175. Kalau jadi tukang di sini sehari berapa? 100.000. 100.000. Luput warawake. Dino. Betul kan? Itu pembelian pertama. Pembelian keduanya sudah tidak 625 Pak. Kok hari ini Bapak nyuwun sewu tetangga ada yang stroke. Yang berikut niku enten yang stroke atau apa ngeten iki malah langsung dangu. Ning saniki pun saged tindak. Munjuk napa ngeten iki. Regine pinten iki 800. Isine kawan. Nek kelumane pripun? Kepengin paham iki kula jelasake. Mboten kepengin paham kok kula enten sing dereng pas, mangke sing paham iki kula jak mriki. Sinten Kiai Mail. Iya. Mati ki apa sih jenengan sing ngewek, Mail sing ngewes, jenengan sing nampa batik. Kok tadi gue kenging. Sip niku Pak. Sip toh? Kan tinggal gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hak kita. Itu. Sehingga apa? Kita nggak keluar duit malah dapat Duit. Kalau sudah belanja pertama, belanja kedua dan selanjutnya harganya sudah berubah ini loh Pak. Jadi satu box ini tidak 625 tapi 500.000. Isi 4 berarti satu botolnya 125. Dijual kalau ecer 200.000. Sehari jual satu botol itu sudah dapat berapa? 300.000 jual satu botol. Sementara untuk meyakinkan orang tinggal tunjuk. Niko. Anek kasus koyo iki aku kencing manis. Man presari niki videone iki bidang Bandungan kawan tahun kencing manis bisa kono-kono saiki nek macul. Go presari. Mesti mantap kok nggih. Bener iku 800 ya kaya. Dikantuk pinten, Mbak? 800. Kok belanja pertama wis 600 selawe, belanja kedua 500 sudah dapat laba. Sing pertama atas nama jenengan, sing kedua atas nama putrane. Tas sing konsulting jenengan malih itu gansal lho, Pak. Mosok mboten purun kebangetan to nggih? Dari formulir di brand. Niki Pak bonusnya di jalan. Sementara cara jalan ini ku namung cerita, Pak. Nek dereng saged cerita ben Sabtu ya. Ngajak yang mriki sak kata-kata hari. Tiang sedoso monggo sak jamaah ngaji monggo sak jemaat gereja mriki monggo. Sinten sing cerita sing biasane cerita niku sing cerita. Misale kula cerita ngeten iki kalih dagel sithik kok njaba payon, jenengan sing payon PN kabeh bathine. Sip Pak. Nggih sip to.
Masa ngono wae diuruk-uruk. Kok bingung karo Jawa niku. Lah, niku Pak teng Jakarta niku enten piantun sepuh. Cina, ngantos diparapi nenek lincah. Niku kerjane ming nopo? Ngajak tangga teparo sing sepuh-sepuh iki dodolan. Numpak mobilku. Lho kok kene gedung niku teng Cempaka Putih. Berjalan 6 bulan, bonus 1 bulan sudah di atas 200 juta. Ming nopo? Ming ngajak. Ya mergo nopo ki ambek dereng saged pidato. Sami mawon kali jenengan pemuda-pemuda dijak jorono kae nak dina rumah makan. Ono Bapak.